Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Farhan Rizky Ramadan dari kelas 1 MA01. Nah, di sini saya ingin membawakan tentang berita penyimpangan sosial, yaitu sebuah pernikahan sesama jenis yang diadakan dengan Aditya Madiraju dan Amit Syah. Nah, seperti dilansir dari Nextchart, Aditya Madiraju dan Amit Syah berbagi foto pernikahan mereka secara daring. Mereka pun terkejut bahwa foto-foto mereka kemudian dibagikan secara luas di media sosial. Sebenarnya pasangan gay ini sudah menikah tahun lalu melalui upacara kecil di New York City Hall. Namun mereka akhirnya memutuskan mengadakan perayaan untuk keluarga dan teman-temannya saja. Perayaan dimulai pada tanggal 18 Juli 2019 dengan pasangan yang mengadakan pesta mendi di halaman belakang mereka. Mereka berdua mengenakan linen kurta, pakaian tradisional India. Hari berikutnya, mereka mengadakan upacara tradisional di sebuah kuil Hindu New Jersey, di mana mereka mengenakan kurta bermotif bunga. Dan akhirnya pada 2 Juli 2019 mereka menjadi tuan rumah resepsi Sangit Style, sebuah pesta musikal khas pernikahan India di sebuah kafe di New York City. Sebagai informasi, kegiatan seksual antara sesama jenis telah dinyatakan legal sejak 2018 di India. Namun, pasangan sesama jenis tak dapat menikah secara sah atau meraih kemitraan sipil. Meskipun opini publik di kota-kota besar India mendukung kebijakan tersebut, tapi masih ada pertentangan kuat di antara kelompok-kelompok agama dan masyarakat perdesaan yang konservatif. Nah, tanggapan saya atau menurut saya dari berita tersebut tentang pernikahan sesama jenis itu saya sangat menolak dan sangat tidak setuju adanya pernikahan sesama jenis, karena pernikahan sesama jenis itu sangat tidak menguntungkan, tidak menghasilkan apapun. Yang pertama, pernikahan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan. Kita berkeluarga dan memulai keluarga pasti menginginkan yang adanya keturunan. Sedangkan pernikahan sesama jenis tidak akan dan tidak dapat menghasilkan keturunan. Yang kedua, pernikahan sesama jenis itu dalam agama saya sangat dilarang dan haram. Karena dalam buku serial Hadis Cinta Terlarang karya Firman Arifandi dijelaskan, karena dikategorikan sebagai perbuatan zina, nikah sesama jenis dianggap sebagai pernikahan yang batil karena sudah tidak memenuhi rukun dan keabsahan pernikahan dalam Islam. Seluruh ulama pun sepakat tentang keharaman perbuatan ini. Nah, mungkin sebagian orang satu pendapat dengan saya, yaitu sangat tidak setuju yang ada namanya pernikahan sesama jenis. Karena pernikahan sesama jenis itu tidak dapat menghasilkan apa-apa dan keuntungan apa-apa, hanya dapatkan kehasratan nafsu dan dapatkan dosa yang besar. Nah, cara pencegahannya itu adalah setiap elemen masyarakat di seluruh dunia, baik pemerintah dan masyarakat, kita harus bahu-membahu mengantisipasi perkembangan LGBT di dunia, menolak keras yang adanya LGBT. Pengantisipasian ini tentunya bukan dengan tindakan yang represif, melainkan melalui edukasi sehingga tidak terjadi tindak-tindakan yang merugikan bagi kita semua. Nah, setelah pencegahan, kita dibutuhkannya solusi. Nah, di sini saya memberitahukan beberapa solusi. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah sebagai organ tertinggi di negara memiliki peran yang penting. Pendiskriminasian melalui peraturan daerah terhadap LGBT adalah langkah yang penting untuk mengantisipasi pergerakan komunitas ini. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan adalah wadah edukasi yang sangat penting bagi peserta didik. Pendidikan seksual juga dapat mengantisipasi penyimpangan seksual di kalangan pelajar. Selain memberi pemahaman tentang seksualitas, pendidikan juga dapat menjelaskan dampak dari penyimpangan seks LGBT tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tokoh agama dan pemuka masyarakat. Tokoh agama memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai agama khusus mengenai hubungan sosial antara kaum Adam dan Hawa. Nah, yang semestinya pendidikan agama oleh tokoh agama akan dapat memberi nilai stimulus kesadaran hidup yang rohaniah sehingga timbul kesadaran mengenai gaya hidup yang tepat.
Selain tokoh agama, pemuka masyarakat juga punya peran penting dalam pengantisipasian ini. Pemuka masyarakat dapat melihat gerak-gerik masyarakatnya yang mengarah pada penyimpangan seksualitas. Ini untuk dibina. Hal ini agar timbul kesadaran di komunitas yang telah terbiasa dalam penyimpangan seksualitas ini. Nah, yang keempat, ada orang tua. Orang tua adalah tokoh yang paling berperan penting dalam mengantisipasi anaknya tidak terlibat dalam LGBT. Orang tua harus mengetahui setiap teman dari anaknya, baik perempuan ataupun laki-laki. Latar belakang keluarga teman dari anaknya juga penting diketahui orang tua. Pembatasan kegiatan di luar rumah juga penting dilakukan oleh orang tua untuk mengantisipasi keterikatan anaknya terhadap komunitas ini. Nah, itulah pendapat saya tentang pernikahan sesama jenis. Dalam kesimpulan tersebut, saya sangat menolak yang adanya pernikahan sesama jenis. Dan ayo kita bahu-membahu untuk menolak yang ada namanya LGBT. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.